Baik teman-teman sekalian, eh, acara hari ini itu adalah pembahasan tentang rencana operasional dan pemeliharaan. Ya, untuk mencapai keberhasilan pengelolaan KPP harus melakukan beberapa langkah, antara lain pemantauan rutin terhadap kinerja dan kualitas layanan pengumpulan sampah. Nah, itu penting karena kinerja dan kualitas itu ya mempengaruhi juga. Jadi kemudian juga pemantauan rutin terhadap tingkat keberhasilan TPS 3R dalam mereduksi jumlah sampah. Kemudian juga pemantauan rutin untuk mengetahui dan memastikan kondisi prasarana dan sarana berjalan dengan baik. Artinya peralatan itu juga masih tetap berjalan, sehingga untuk pengelolaan KPP-nya akan berlanjut terus. Kemudian juga pengelolaan sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan SOP-nya. Antara lain misalnya SOP peralatan dan lain-lain. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah menginformasikan dana pemeliharaan di papan informasi di desa atau di kelurahan. Jadi ini adalah bentuk dari keterbukaan informasi. Ya. Kemudian juga untuk melaporkan secara rutin timbulan sampah yang berhasil diolah dan juga melaporkan keuangan pelaksanaan operasional kepada OPD terkait. Nah, ini juga sangat penting karena OPD terkait di kabupaten itu juga diharapkan bisa ada alokasi dana untuk operasional. Nah ini, jadi berikutnya adalah apa sih isinya rencana operasional pemeliharaan. Jadi dokumen ROP itu antara lain berisi yang pertama itu SOP dan standar kriteria teknis prasarana dan sarana. Nah, yang pertama itu misalnya SOP dari peralatan. SOP peralatan itu misalnya di TPS 3 itu kan ada peralatan, ada mesin caca dan lain-lain ya. Nah, untuk SOP-nya biasanya pada saat kita kita beli itu jangan sampai lupa, kita harus minta bagaimana sih cara menjalankannya gitu. SOP-nya harus kita minta karena pasti ada gitu. Kemudian SOP menetapkan rute pengumpulan sampah misalnya. Itu juga harus kita pikirkan, misalnya pada tahap persiapan itu apa yang akan dilakukan. Kemudian juga SOP dari pengumpulan sampah dengan alat pengumpul sampah bermotor. Kemudian juga pencacah sampah secara mekanis, pengomposan sampah secara aerobik, juga SOP penerimaan sampah, dan SOP pengepakan. Jadi semua itu harus ada SOP-nya. Bukan hanya peralatan saja ya, sampai pengepakan pun harus kita bikin SOP-nya. Kemudian isi dari ROP tersebut yang berikutnya adalah skema pengelolaan keuangan. Ini juga sangat penting ya. Yang isinya antara lain itu strategi keuangan seperti misalnya penetapan retribusi, terus pengumpulan retribusi, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masalah keuangan. Kemudian juga isinya adalah sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan itu dari mana? Gitu. Nah, itu penting. Kemudian itu antara lain dari iuran, dari alokasi dana dari Pemda, kemudian dari penjualan produk. Nah, kemudian juga isi berikutnya adalah dari dana-dana itu akan keluar sebagai BOP, akan di BOP. Nah, kemudian isi dokumen ROP selanjutnya adalah rencana pengembangan bisnis. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Jangan sampai lupa, ini sangat penting sekali. Karena rencana pengembangan bisnis itu sebagai antisipasi seandainya kewajiban Pemda itu tidak jalan, iuran juga tidak jalan. Nah, itu KPP harus punya rencana untuk pengembangan bisnis untuk menutupi apabila dana itu nggak ada. Misalnya ide-idenya itu apa.
terus potensi dan peluang di sekitar situ itu apa, itu harus kita tuangkan di dalam rencana operasi dan pemeliharaan. Kemudian ini alur pendanaan KPP. Nah, jadi ada 3 sumber dana utama dari BOP-nya KPP itu. Sumber dana utama yang ada 2 sumber utama pendanaan, yaitu alokasi dana dari pemerintah daerah, kemudian juga dari iuran. Nah, sedangkan yang satu itu sebenarnya sebagai sampingan saja, yaitu penjualan produk. Jadi sumber pendanaan utama di KPP, di BOP-nya KPP itu adalah alokasi dana pemerintah dan iuran dari warga, iuran pengambilan sampah. Nah, kalau dana itu ada, maka KPP akan jalan. Nah, alokasi dana dari pemerintah daerah itu istilahnya gini, itu bukan bantuan untuk KPP ya. Artinya gini, itu tuh kewajiban. Itu tuh kewajiban Pemda, alokasi dana pemerintah daerah itu kewajiban Pemda. Itu sudah terkait di surat minat. Di surat minat itu sudah jelas. Kewajiban Pemda adalah menyediakan alokasi dana untuk operasional dan perawatan. Nah, makanya teman-teman jangan sampai lupa ya untuk mengingatkan Pemda tentang alokasi dana tersebut. Karena di surat minat sudah tercantum itu bahwa kewajibannya itu harus menyediakan dana untuk operasional. Nah, dari dana itu kemudian digunakan untuk misalnya kebutuhan pokok, ada kebutuhan pokok dan ada kebutuhan sekunder. Nah, itu mungkin nanti rinciannya, perhitungannya nanti Pak Edi yang akan menjelaskan. Nah, kemudian, ini persyaratan pemasukan, itu persyaratan dari sumber dana tersebut. Pemasukan alokasi dana daerah ya. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, saya tekankan teman-teman TFL ya, TFL dan teman-teman Fastprop juga. Jadi seringkali waktu dan tenaganya itu terkuras di pembangunan fisik, sehingga jenis-jenis pemasukan untuk operasional itu mereka sering lupa, sering kurang diperhatikan, sehingga pada saat pembangunan selesai mau serah terima, ternyata komitmen Pemda belum terlaksana. Ini baru bingung nantinya, dan otomatis ini akan berpengaruh terhadap keberlanjutan KPP. Nah, makanya ini sangat penting teman-teman, saya ingatkan bahwa harus sering mengingatkan ke OPD terkait. Nah, ini saya bacakannya, alokasi dana pemerintah daerah itu persyaratannya adalah DLH atau OPD terkait telah mengetahui dan memahami penuh tujuan dan kebutuhan program T3 dari sejak awal pembangunan. Kemudian yang kedua, DLH atau OPD terkait mampu menjelaskan ke Bapeda tentang pentingnya penganggaran untuk operasional TPS3R. Nah, ini sangat penting pemahaman ke Bapeda. Nah, ini harus teman-teman kawal ini. DLH-nya harus sering menjelaskan ke Bapeda, karena Bapeda inilah yang nanti akan menganggarkan di pemerintah daerah, sehingga alokasi dana dari APBD itu bisa terlaksana dan sudah bisa dituangkan dalam Perda. Nah, itu apabila ada sinergitas antara DLH dengan Bapeda. Jadi sering-seringlah teman-teman juga mengingatkan ke Bapeda ataupun DLH terkait penganggaran tersebut. Nah, ini untuk menjaga peran Pemda ya. Jadi teman-teman harus selalu aktif dan proaktif di sana. Kemudian sumber dana berikutnya adalah iuran. Nah, ini juga sangat penting. Artinya gini, pada saat teman-teman pemetaan sosial ya, sama penetapan calon pemanfaat, itu harus bisa dipetakan sebenarnya. Jadi warga calon pelayanan itu sudah memahami betul bahwa pengelolaan sampah itu perlu biaya. Jadi warga calon pelayanan telah memahami biaya operasional tersebut. Kemudian juga
ada legalitas menarikan iuran, baik itu melalui peraturan desa ataupun SK kelurahan dan surat dari RT atau RW. Jadi sangat penting itu iuran. Kemudian juga perlu yang benar, DLA tidak mengambil retribusi di wilayah layanan tersebut. Nah, ini juga sangat penting ya. Artinya jangan sampai ada dari Pemda juga mengambil iuran lagi, nanti double gitu ya. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah penjualan produk. Nah, ini KPP bisa sebisa mungkin memiliki latar belakang pedagang atau orang yang tertarik dengan bidang usaha. Nah, ini juga terkait dengan isi yang rencana usaha, rencana bisnis yang tadi saya jelaskan itu. Nah, kemudian juga ada harga dan pembelian potensial sudah dipetakan. Ada perhitungan titik impas dan strategi pengadaan modal. Terusnya kemudian ini adalah alur pelaporan dari KPP. Jadi KPP itu juga harus transparan. Jadi pengelolaan dananya harus dilaporkan sampai ke pemerintah daerah di OPD terkait ya, terutama di Bapeda. Karena ini sangat penting sekali. Bapeda adalah Bapeda ke DLH ya, DLH karena diharapkan DLH itu bisa menganggarkan dana alokasi dana itu untuk KPP. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Memang di Juknis itu di Juknis itu menyebutkan bahwa dokumen ROP itu sebagai syarat untuk pencairan tahap 2. Itu juga jangan sampai teman-teman terlena ya. Karena apa? Kalau menunggu pencairan tahap 2 baru kita bikin, sementara diharapkan bahwa dana itu atau alokasi dana dari Pemda itu sudah tertuang di dalam RAPBD, di APBD daerah tersebut. Makanya dokumen ROP itu harus sudah jadi sebelum ada pengesahan di APBD. Jadi teman-teman jangan sampai lupa, biasanya itu sekitar Agustus atau September ya, kalau nggak salah. Jadi itu teman-teman harus sebelum itu dokumen itu harus sudah jadi, sudah harus dikonsultasikan ke DLH, agar DLH berlanjut konsultasi ke Bapeda dan kemudian bisa dianggarkan untuk APBD. Nah, itu pelaporan rutin ya ke Bapeda itu, karena mereka harus tahu apa sih yang diperlukan. Kemudian juga ke kepala desa atau lurahan juga perlu melaporkan barangkali dari dana desa juga bisa membantu untuk operasional dari KPP. Nah, saya kira itu dari saya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya atau rincian BOP-nya seperti apa sih, itu nanti Pak Edi yang menjelaskan. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.